Halo, kembali lagi sama gue Indra dan Rezi. Hai. Untuk subscriber lama dan subscriber baru, selamat datang di channel YouTube Belajar Film. Belajar Film adalah tempat di mana kita belajar film bareng dan membahas film bukan dari segi teknis saja, melainkan membahas tips-tips dalam filmmaking, ilmu film, penceritaan atau storytelling, dan film production. Dan video ini merupakan video lanjutan dari video kita sebelumnya yang berjudul Tahapan Membuat Skenario Film Pendek. Jadi kalau kalian belum nonton, tonton dulu, linknya ada di deskripsi dan di sini nih atau di sini. Kalian klik dulu, baru nanti udah itu kalian balik lagi ke sini dan kalian saksikan video ini di mana gua sama Rezi bakal ngebahas tentang tips mengatasi art block atau stuck saat kalian menulis skrip film pendek kalian. Jadi langsung aja kita ke pembahasan. Tapi tunggu dulu nih, Indra. Nah, Buat yang belum tahu, art block itu emang apa sih? Nah, buat kalian yang belum tahu, art block itu adalah keadaan di mana kita mendadak tiba-tiba gak punya ide gitu, atau gak punya inspirasi buat melakukan proses kreatif. Nah, proses kreatif di sini kan kita menulis skrip film pendek kayak gitu. Jadi emang art block ini tuh datangnya tiba-tiba, ya nggak sih, kayak misalnya kita lagi lancar-lancar nulis tiba-tiba blank, atau kita baru dapat ide yang di depan mata kita tulis tiba-tiba blank. Kayak apalagi kalau udah kejar deadline, Ji. Maksudnya kayak setuju nggak sih? Maksudnya kayak kalau lagi dikejar deadline tuh art block tuh kayak ngeselin banget. Setuju banget. Sih, Ini dari pengalaman gue nih ya. Kalau udah nulis udah mepet deadline, kemungkinan cuma ada dua tuh. Antara tulisan kita asal jadi atau kita ngeblank karena deadline dan standar kita tuh berbenturan. Nah, iya benar-benar. Ide jadi hilang. Iya, Kita nggak mau nulis apa, Iya, tapi bener. kita juga nggak mau asal jadi gitu. Iya. Makanya keadaan yang memang rumit itu kalau misalnya udah art block tuh benar-benar harus diselesain gitu. Nah, makanya belajar film bakal ngasih tips ke kalian nih gimana cara ngatasin art block saat menulis skrip film pendek. Nah, yang pertama, periksa kembali ide, tema, dan basic story kalian. Nah, di video sebelumnya yang sama gue sama Rizy juga, kan gue ngebahas mengenai bagaimana tahapan membuat skrip film pendek. Di situ ada proses di mana ide, tema, dan basic story itu akar kita untuk membuat skenario lah ya. Nah, ketika kalian art block, kalian coba periksa lagi deh ide kalian, tema kalian, dan basic story kalian. Karena kenapa? Karena kan skenario kalian juga tidak jauh dari ide, tema, dan basic story. Jadi kalian terus mengingat, terus reminder bahwa biar skenario kalian itu tidak jauh dari visi awal yang emang pengen kalian buat gitu kan. Ya, karena kan ide, tema, basic juga kan sering berkaitan kan. Jadi gimana caranya skenario kalian juga berkaitan sama ide itu. Jadi misalnya ketika kalian udah di tengah jalan kayak apalagi nih yang harus kita lakuin gitu ya. Coba aja cek tema. Ketika kalian cek tema kayak oh iya tema gue kayak gini nih. Bisa aja kita tambahin ininya. Jadi kayak kurang lebih kayak gitu. Jadi penting banget buat periksa kembali ide, tema, sama basic story kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pergi ke suatu tempat. Nah, sebelumnya gue bakal ngebahas tentang ada beberapa orang nih Zi, yang kadang nulis, misalnya contoh si A lebih suka nulis di dalam rumah, dalam ruangan, tanpa suka di luar. Ada juga si B yang suka nulis di coffee shop, tempat keramaian, tapi dia tetap nyaman gitu di situ. Nah, masuk gue pergi ke suatu tempat di sini, kalian mungkin bisa lebih lebih pergi ke suatu tempat yang bikin kalian lebih fresh, lebih tenang gitu. Mungkin kalau contohnya ada orang yang mau staycation di hotel buat lebih tenang, atau ada orang yang pergi ke suatu mall tapi dengan suasana yang lebih fresh gitu, ada kayak gitu kan. Dan kalau personal experience gua sih, gua lebih suka nulis di ini di rumah gitu. Ya di rumah tenang, tapi kadang someday gua ngerasa tetap kayak gua hanya perlu keluar gitu. Karena ya gua tuh kayak seolah-olah dikurung sama tembok-tembok gitu kiri kanan. Jadi pas gua keluar, gua ngeliat dunia gitu kayak wah gitu, maksudnya lebih fresh, lebih leluasa gitu. Jadi kayak kalau gue lebih ke keluar aja cukup gitu, pergi suatu tempatnya. Nah, kalau lu sendiri gimana, Ji? Nah, tipikal lu nulisnya atau apa gitu? kalau bahas tentang menulis di luar, ada nih penulis terkenal yang punya biasa menulis di coffee shop, namanya Bong Joon-ho. Parasite itu katanya ditulis sebagian besar di coffee shopnya. Wah, film masterpiece itu ditulis di coffee shop. Betul. Wah. Oke. Gimana terus? Nggak hanya itu, kita sebagai penulis skenario harus punya sensitibilitas terhadap keadaan sekitar. Ya benar-benar tuh. Karena juga. Karena sebagai penulis kita harus bisa mengamati nih orang-orang sekitar, bagaimana orang berdialog. Ya benar. Iya, penting banget kayak gitu. Karena nggak jarang cerita tuh inspirasi bisa datang dari benda, dari tempat, dari kejadian, dari hal sekitar aja gitu ya. Hal sekitar, bagaimana orang berpenampilan, lu bisa bayangin nih, kira-kira ini orang kerjanya apa ya, gitu kan. Iya. Nah,
dari pengalaman gue juga, gue tuh cukup berbeda sama lo. Gue kadang kalau lagi stuck nulis di rumah, gue akan keluar. Nah, maksudnya nggak keluar dari rumah gitu maksudnya? Gue jalan-jalan naik motor, karena nggak jarang ide-ide gue tuh muncul saat gue naik motor, saat ke suatu tempat. Melihat kejadian gitu-gitu juga. Oh iya benar-benar. Berarti benar pergi suatu tempat itu juga ya itu benar-benar salah satu cara gitu ya buat menghilangkan art block atau stuck waktu kita nulis. Yang ketiga, ini sebenarnya hampir sama kayak yang kedua. Tapi yang ketiga ini gue kasih judul Take Your Time. Kenapa? Karena bagi gue, ketika kita menulis sesuatu, kita perlu juga yang namanya fresh. Kita perlu relax gitu, fokus. Karena walaupun sebenarnya ada beberapa orang yang gue lihat, orangnya tuh sangat ambisius dalam artian, gue bisa hari ini ngerjain ini, scene-nya sampai sini. Itu sebenarnya is okay banget. Tapi bagi gue sangat benar-benar penting buat kita istirahatin diri gitu. Karena apa ya? Kembali lagi ketenangan, fokus. Karena kan yang namanya skrip itu kita bakal kasih lihat ke orang-orang gitu gimana caranya kita mendeveloper cerita yang bisa believable juga di mata penonton. Kan itu perlu fokus banget lah. Tapi kalau ngomongin kayak gitu tuh, gue inget waktu itu gue cuman nulis aja tuh gue bisa sampai kayak cuman 20 menit tuh udah mumet gitu. Tapi kalau lu bisa nulis berapa lama sih? Gue tipe orang yang menulis itu cukup lama. Karena gue tidak mau terburu-buru. Nah, gue pengen begitu dapat ide, gue tanya ke diri gue lagi dulu nih. Ini pentingkah? Atau ini harus ditulis kah? Apakah ini akan bagaimana pengaruh di cerita kita? Nah, karena itu gue menghabiskan waktu lebih lama merenung. Kadang satu halaman bisa seharian. Ya lumayan ya benar-benar. Tapi begitu sudah tahu apa yang gue mau tulis, baru gue tuangkan dan itu bisa cepet. Tapi tetap perlu ada, kalau lu lebih ada waktu buat merenung dulu nih gitu kayak apa nih gitu ya benar. Berarti termasuk ya, berarti emang ketika kita nulis itu sebenarnya nggak ada patokan gitu ya. Maksudnya lu mau berapa lama? Kalau gue sih pengen lama sebenarnya 5 jam 6 jam sih. Tapi kan kadang ya maksudnya kadang dari badan capek juga pegal-pegal. Tapi benar-benar tuh gue aja baru tahu kalau Regi tuh sehari bisa jadi kayak satu halaman tuh merenung. Tapi emang iya sih, maksudnya gue sangat mengagungkan atau mengidolakan orang-orang yang emang bikin skripnya tuh benar-benar niat, fokus gitu, karena itu perlu ketenangan yang kuat sih. Tapi baik lagi Nindra, sama situasinya. Kadang kan juga ada yang memang perlu sesuai deadline. Ada sesuatu yang emang harus dikerjakan gitu ada deadline-nya, benar-benar. Nah itu untuk tips yang ketiga, take your time. Nah yang keempat, gue sih namain ini quantity lalu quality. Maksudnya apa? Ketika gue nulis nih Zi, gue tuh selalu misalnya gini, apapun yang ada di otak gue ketika gue merespon dari sekitar, ada ini nih, ada kejadian ini, gue tulis quantity dalam artian ya gue tulis asal dulu aja di notes HP dimanapun, pokoknya catat apapun yang menurut kalian menarik di notes, karena suatu saat otak kita tuh gak akan nampung semua gitu. Jadi tulis dulu quantity gimana caranya, dan untuk di selanjutnya hari selanjutnya atau waktu kita mau menulis lagi, baru kita kasih quality gitu. Jadi kuantitas tuh dalam artian kita tulis dulu asal apa yang kita pengen, cantumin semua di buku atau dimanapun, keesokan harinya atau pas kita menulis lagi kita bikin itu jadi kualitas. Kalau gue sih kayak gitu. Kalau menurut lo? Gue setuju tuh. Untuk hal-hal kayak gitu ada yang nama istilahnya tuh Bang Ide. Betul benar-benar Bang Ide benar-benar. Dimana tuh kita nulis dulu ide, celotekan ide-ide sebanyak-banyaknya. Betul. Walaupun sekalimat 2 kalimat juga nggak apa-apa gitu, benar-benar. Detail lebih baik, takut lebih lupa kan. Betul ya emang. Nah setelah kalian udah punya banyak Bang Ide nih, kalian bisa filter lagi sesuai kebutuhan kalian. Itu tadi setelah sudah banyak kita masak, kita cari agar outputnya tuh berkualitas. Betul. Ingat, gue selalu mengkaji lagi apakah cerita ini penting atau cerita ini perlu disampaikan gitu lagi. Berarti emang ide kita tuh ya mungkin itu tuh gak berbentuk fisik, tapi anggap itu jadi bank gitu buat kita catat itu. Karena yang namanya ide tuh benar-benar ya, kita punya ide 5 menit yang lalu, kadang kita bisa lupa gitu 5 menit. Jangan diremehkan ya hal-hal gitu. Pokoknya kembali lagi catat ide-ide kalian maupun itu quantity yang tadi gue bilang, baru nanti bisa dimasak lagi menjadi quality gitu. Jangan meremehkan percikan yang bisa menjadi api gitu. Itu dia yang tips keempat. Nah, yang kelima, kalian ajak diskusi teman kalian atau kalian bikin writer's room. Nah, ini sebenarnya gue sering terapin sih di film gue sih. Maksudnya ketika gue bikin film tentang drama romance atau tentang ada unsur politiknya, kadang gue diskusi sama teman gue atau teman-teman, gak usah yang semua orang lah, anggap yang kita percaya gitu. Ini dong baca skrip gue dari 1 sampai 10, misalnya ada yang berapa kritisi gitu, kayak
Apalagi kalau misalnya kita tahu kan kayak Raditya Dika tuh, salah satu sutradara komedi, dia punya writers room tersendiri untuk masalah segi komedinya gitu. Dan kalau kalian tahu juga Angga Sasongko tuh dia juga Visinema, dia ada writers room tersendiri namanya Skriptura yang dipimpin Irfan Ramli. Karena bagi gua ketika kalau gue tipikal yang ketika gue nulis, kadang gue mikir nih, menurut gue ini udah cocok nih buat dikasih ke penonton. Tapi kembali lagi, kita perlu sudut pandang lain. Iya, karena kan ini film buat penonton. Jadi kita perlu tahu anggap teman-teman kita itu ya penonton kita gitu. Iya nggak sih, kayak gitu nggak sih? Nah, kalau menurut gue juga, writers room tuh pentingnya adalah kita bisa menguji nulisan kita nih. Benar. Kita mulai dari yang paling dekat dulu, teman-teman. Menurut kalian cerita gimana sih cerita yang ditulis ini gitu. Nah, kita juga bisa mengatasi kekurangan sudut pandang dengan adanya writers room. Betul. Jadi adanya jadi kelemahan kita tuh, jadi kita tahu kelemahan kita tuh di mana, bahwa ketika kita bikin cerita tentang politik ternyata ada loh sudut pandang politik lain. Ternyata komedi yang kita sampaikan gak relatable loh di tahun sekarang gitu. Jadi writers room penting banget. Pokoknya kalian bentuk itu nggak secara formal ya. Ketika kalian sudah beres nulis skrip atau ada ide, tanya teman-teman terdekat kalian, nih gimana ide kalian. Gue yakin deh dengan adanya banyak opini, masukan juga, kritik juga dari orang, itu bakal bikin cerita kita jadi lebih kuat sih. Betul, setuju banget. Itu dia. Sedikit tips tambahan dari gue untuk mengatasi art block adalah dengan mencari referensi. Cari referensi dari hal-hal yang sekitar aja yang dekat sama kita. Misal dari musik. Cari musik atau lagu yang sekiranya cocok sama mood dari penulisan kita. Siapa tahu kita bisa memahami liriknya, siapa tahu juga kita bisa terbangun moodnya, suasana dalam menulis yang kita tulis. Betul. Terus ingat juga buku-buku apa aja yang kita udah baca. Siapa tahu kita bisa mengutip 1-2 hal atau bagaimana kita belajar bagaimana cerita itu berjalan, ya kan? Benar baca buku ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga untuk mencari referensi dari film-film yang kita udah tonton, ya kan? Terus cari referensi sebanyak-banyaknya, lebih dari 2, lebih dari 3, lebih dari 5. Mengutip dari buku Still Like an Artist yang ditulis oleh Austin Kleon, kita harus mencari referensi sebanyak mungkin. Karena kalau kita cuma mendapatkan inspirasi referensi dari satu sumber saja, itu namanya meniru. Benar. Nah, itu dia kurang lebih pembahasan dari kita berdua mengenai tips jitu cara mengatasi art block saat kalian menulis skrip film pendek. Dan kalau kalian ada pertanyaan, tulis di kolom komentar bawah ya. Dan misalnya kalian suka banget nih dengan tips-tips filmmaking, ilmu film, penceritaan atau storytelling, dan semua hal mengenai produksi film, tolong bantu subscribe YouTube Belajar Film dan aktifin loncengnya buat video-video terbaru lainnya. Dan jangan lupa follow Instagram gua, Instagram Rezi, dan terakhir salam hangat dari kita berdua, dan jangan lupa nonton. Bye-bye!